Bacaan minggu ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, hari ini kami beribadah bersama keluarga. Kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan pada keluarga kami. Engkau telah memampukan kami untuk berkarya melakukan aktivitas sepanjang hari-hari kami. Di hari Minggu ini Engkau telah satukan keluarga kami untuk beribadah. Hadirlah di rumah kami ya Tuhan. Terimalah pujian dan sembah kami. Berikan kepada kami kekuatan melalui firman-Mu, agar kami dimampukan menjalani kehidupan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya harapkan kita semua sudah membaca bacaan dari Injil Lukas 24 ayat 13 dan 35. Perkenankan saya mengulangi ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika pada kesempatan ini kita boleh berpergian bersama dengan rekan kita, kira-kira apa yang akan kita percakapkan di tengah perjalanan? Biasanya kalau kita mengobrol, kalau kita bercakap-cakap dengan rekan kita, yang kita bicarakan adalah soal sesuatu cerita yang lagi tren atau lagi booming. Dan kalaupun saat-saat ini kita banyak mengobrol, biasanya yang kita obrolkan dengan teman kita itu adalah soal corona dan segala akibat yang menyertainya. Memang membicarakan sesuatu yang baru itu tidak membosankan. Terlebih sesuatu yang baru itu masih menjadi teka-teki dan belum terpecahkan. Demikian pula yang sedang dibicarakan oleh kedua orang murid Yesus yang pada waktu itu berjalan ke Emmaus. Disebutkan di ayat 13 bahwa jarak Yerusalem ke Emmaus itu kira-kira 7 mil. 1 mil sama dengan 1,6 km. Jadi kalau memang mereka berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, itu sama dengan perjalanan sejauh 11,2 km. Ada waktu yang cukup untuk mereka mengobrol, untuk mereka bercakap-cakap di tengah jalan. Dan kira-kira apa yang mereka percakapkan? Dituliskan di ayat yang ke-14 bahwa yang mereka percakapkan adalah segala sesuatu yang telah terjadi. Isi percakapan mereka tidak lain adalah berita yang sedang tren, yaitu tentang situasi yang sedang terjadi pada diri Yesus Kristus yang ditangkap, yang didera, yang disalibkan, wafat, dikuburkan, dan berita mengenai kebangkitannya. Itu yang mereka percakapkan di tengah jalan. Kalau kita mengamati isi percakapan mereka, mereka begitu menguasai bahan cerita. Hal ini tidak mengherankan sebab mereka memang ada di sekitar Yesus.
Namun percakapan mereka yang panjang dan sedetail apapun tentu tidak akan ada artinya jika mereka tidak dapat mengambil makna dari percakapan tersebut. Percakapan itu akan menjadi kosong jika mereka tidak mengerti tentang intisari dari cerita-cerita yang mereka percakapkan. Beruntung bahwa saat mereka melakukan percakapan di tengah jalan, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Walaupun mereka tidak serta-merta lalu dapat mengerti bahwa itu Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus hadir untuk menuntun obrolan mereka, mengarahkan percakapan mereka, memberikan penjelasan sedikit demi sedikit yang kemudian sedikit demi sedikit pula membuka pikiran mereka. Yang jelas bahwa kedua murid yang sedang menuju ke Emmaus tadi sebenarnya sedang menjadi pasien bagi Yesus. Mereka seolah-olah tahu banyak soal sesuatu, mereka mengerti banyak bahan untuk menjadi obrolan di tengah jalan, namun mereka belum bisa menangkap makna dari setiap cerita yang mereka lakukan, sehingga mereka harus dituntun, dibukakan mata mereka oleh Yesus, dan pada akhirnya berhasil ketika mereka sampai di tempat tujuan. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu duduk makan bersama-sama dengan mereka. Di ayat 30 dan 31 dituliskan, Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Mata mereka kemudian dibukakan. Mereka sekarang melihat Yesus. Dan bukan hanya soal melihat Yesus, sebenarnya mereka lalu kemudian melihat ke belakang saat waktu mereka berjalan, mengobrol, berbicara, dituntun oleh Tuhan Yesus. Sudah ada perasaan di dalam hatinya bahwa hati mereka itu sudah mulai dibukakan. Di ayat yang ke-33 di situ dituliskan, hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan mereka di tengah jalan. Jadi ada perasaan yang sangat begitu aneh. Hati mereka berkobar-kobar saat mereka mendengarkan sabda dan penjelasan dari Yesus, namun mereka pada akhirnya baru bisa betul-betul dibuka hatinya dan pikirannya saat mereka duduk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini terus berjalan. Perjalanan kita tidak hanya 11,2 km. Kita berjalan menuju ke tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Dalam perjalanan kita, banyak percakapan-percakapan mengenai banyak hal untuk kita ambil maknanya. Namun seringkali kita gagal menemukan makna dari setiap percakapan kita. Kita hanya sekedar mengobrol kesana kemari, menghabiskan waktu. Kita hanya bercakap, namun mata hati kita masih saja tertutup oleh sesuatu yang menghalang-halangi kita. Kita membutuhkan kehadiran Kristus untuk menerangi pikiran kita. Tanpa kehadirannya, kita tetap bingung, takut, cemas seperti dua murid Kristus yang berjalan ke Emmaus. Berjalan penuh dengan kecemasan, ketakutan, karena orang yang diharapkan dapat membebaskan Israel
ternyata mati dan bangkit dengan menimbulkan teka-teki dan pertanyaan yang tidak segera dapat mereka mengerti maknanya. Dalam setiap percakapan membicarakan banyak hal, baiklah kita selalu senantiasa menghadirkan Kristus. Lalu bagaimanakah kita menghadirkan Kristus dalam setiap percakapan kita? Kehadiran Kristus kadang tidak kita duga memang. Seperti saat dua orang murid yang menuju ke Emmaus, tiba-tiba mereka menerima kehadiran Kristus. Kadang kehadiran Kristus kita minta dulu dalam doa sebelum kita mulai percakapan. Walaupun kadang setelah berdoa, tetap saja Kristus tidak dirasakan kehadirannya dan bahkan tidak didengar suara-suaranya. Kristus kadang sudah hadir, namun yang lebih diutamakan adalah pikiran-pikiran kita. Yang jelas saudara-saudara yang terkasih, dalam setiap percakapan apapun, dengan melihat pengalaman dua orang murid tadi, kita tidak boleh cukup hanya mengandalkan pikiran dan kemauan kita, terlebih emosi kita. Namun kita membutuhkan sentuhan Kristus agar kita mengerti makna dari setiap percakapan kita. Seperti saat ini misalnya, kita sering asik membicarakan soal corona. Kita tidak hanya larut dalam kecemasan dan ketakutan, namun dapatlah kita mengambil makna-makna positif, sehingga saat corona nanti sudah berakhir, hidup kita menjadi lebih baik lagi. Itu toh yang menjadi keinginan kita. Misalnya yang biasanya memiliki sikap dan sifat konsumtif, nanti setelah corona ini selesai menjadi pribadi yang sederhana dan gemar membantu. Yang biasanya congkak mengedepankan agamanya, setelah banyak mengobrol di saat-saat corona seperti ini, nanti setelahnya menjadi pribadi yang toleran. Yang biasanya menganggap ilmu dan sains itu tidak berguna, yang lebih berguna itu adalah soal agama, sedangkan sains dan ilmu pengetahuan kadang dikesampingkan. Saat nanti setelah kita banyak mengobrol dan menemukan makna, kita kemudian sangat juga menghargai sains. Yang biasanya meremehkan kesehatan menjadi sangat peduli terhadap kesehatan. Jadi tidak ada gunanya kita mengobrol dan menerima banyak informasi tentang corona misalnya, namun tidak ada makna penting yang kita dapat darinya. Bahkan setelah nanti corona selesai, kita bisa kembali lagi menjadi orang-orang yang tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, yang jahat tetap jahat, yang sering membenci sesama tetap saja melakukan hal yang sama. Tentu obrolan-obrolan dan perjalanan kita ini adalah perjalanan dan obrolan yang sia-sia karena tidak menerima dan menangkap makna-makna dari cerita-cerita kehidupan. Maka renungkanlah barang sejenak setiap perjalanan hidup kita. Saat kita lelah membicarakan banyak hal, baiklah kita berhenti sejenak untuk mendengarkan suara Tuhan. Berhentilah sejenak bersama dengan Tuhan. Lihatlah apa yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan sabdakan kepada kita. Bahkan lakukanlah kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Duduklah makan bersama dengan Tuhan, maka mata kita akan terbuka mengenai banyak hal. Tuhan akan membukakan setiap pikiran kita, dan Tuhan akan mencerahkan hidup kita karena kita dapat menangkap makna-makna kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita.
hidup kita kemudian menjadi berharga di mata Tuhan, dan banyak orang mendapatkan berkat dari setiap pelayanan dan aktivitas kita. Kiranya kebangkitan Kristus menumbuhkan semangat kepada kita untuk terus menemukan makna-makna kehidupan di dunia ini. Tuhan memberkati.